Puji Tuhan, saya mau mereview sebentar ya. Kan kita waktu 2 minggu yang lalu kita belajar tentang bulu yang terkulai tidak dipatahkan gitu ya. Terus bertahan dan bertumbuh ya. Selain saya belajar dan membawakan itu untuk kalian semua, saya udah diberkatin dulu oleh Tuhan gitu ya. Dan saya juga dikuatkan sebelum saya menguatkan saudara sekalian. Jadi kita sama-sama dikuatkan ketika kita sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, kalau dibilang bulu yang terkulai tidak dipatahkan ya, malah dipulihkan oleh Tuhan. Dipulihkan artinya bukannya udah jatuh ngusur, udah jatuh aja mati lu di situ gitu. Enggak gitu ya. Tapi Tuhan angkat. Tuhan angkat, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, Tuhan pulihkan. Nah, ketika kita sudah dipulihkan, Tuhan mengajar kita untuk bertahan. Di dalam segala kesulitan, di dalam segala proses kehidupan, kita harus bertahan. Jangan ambil keputusan pada waktu lagi emosi, lagi marah. Jangan ambil keputusan, duduk tenang dulu. Diam di kaki Tuhan, berdoa, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tunggu beberapa jam, beberapa hari, pasti ada sesuatu yang Tuhan nyatakan gitu ya melalui Roh Kudusnya. Nah, ketika kita bisa bertahan, Tuhan bilang enggak bertahan terus kamu stuck di situ, enggak. Kata Tuhan bertumbuh. Bertumbuh artinya kita menjadi dewasa. Jadi nanam pohon enggak pohonnya kecil gini terus gitu ya, kecuali bonsai. Nah, Tuhan enggak mau kita jadi bonsai. Tuhan mau jadi kita pohon yang bertumbuh, berbuah. Buahnya menyenangkan orang lain. Ya. Bertahan, bertumbuh, berbuah. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, ini bulan Agustus pasti identik dengan bulan apa? Kemerdekaan. Di mana-mana bendera sebagian udah pasang gitu ya. Ada satu teman saya bilang enggak mau pasang bendera percuma. Ih enggak boleh begitu kata saya. Kita warga Indonesia mesti pasang bendera gitu kan. Oh, jadi ngapain enggak ada artinya. Biar enggak ada artinya tapi kita tinggal di bumi Indonesia amin. Kita harus menghargai kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan. Itu juga adalah berkat dari Tuhan, pemberian dari Tuhan. Nah, saya kasih judul khotbah saya malam ini adalah apa Son judulnya? Merdeka dipulihkan untuk membebaskan. Dipulihkan untuk membebaskan. Seperti tadi bertahan untuk bertumbuh. Nah, sebuah kemerdekaan terjadi berarti bangsa kita dipulihkan, benar enggak? Iya enggak yang tadinya dijajah oleh Jepang. Terus enggak enak kan jadi orang yang terjajah, betul enggak? Terus lahirlah anak-anak yang basteran Jepang gitu. Terus 3,5 tahun, udah mau merdeka dijajah lagi oleh Belanda. Mana dulu saya udah lupa itu sejarah ya, Belanda dulu apa Jepang dulu? Coba kasih saya pandangan. Belanda dulu. 350 tahun dijajah oleh Belanda. Wah senang kan bebas. Tahu-tahu Jepang masuk. Ternyata 3,5 tahun lebih kejam daripada 350 tahun. Dan banyak kisah-kisah bahwa selama dijajah tuh gak enak banget. Selama dijajah Belanda, Indonesia dibikin gak pinter gitu ya. Kalau kata Bang Edis, botol. Bodoh dan tolol gitu ya. Katanya dibikin gitu, kata emak-emak kita yang dulu udah gitu ya. Dan sayangnya banyak yang gak bisa bahasa Belanda gitu ya. Paling bisa bahasa Belandanya dikit-dikit, verboden. Itu bahasa Belanda loh, verboden. Jadi dilarang masuk, kita pakai bahasa Belanda dikit lah, verboden gitu ya. Jadi terus apalagi bahasa Belanda saya juga gak tahu ya. Tapi ketika Jepang masuk, lebih dahsyat lagi ceritanya. Banyak yang diperkosa. Nah, makanya itu yang tadi saya bilang banyak keturunan Jepang terpaksa gitu loh ya.
Ketika saya pernah satu kali Tuhan berkati saya mengunjungi Belanda, itu ketika kita lagi jalan-jalan gitu, itu leadernya bilang begini, Belanda itu kan tadinya laut, air semua, kota Belanda tuh tadinya air. Jadi diuruk menjadi sebuah kota. Jadi sebetulnya kita ada, dia bilang, berdiri di atas duit Indonesia. Ya, 350 tahun dia keruk semua kekayaan Indonesia untuk membangun negara kincir angin. Tapi ternyata mereka lebih maju daripada kita. Nah, itu bicara tentang penjajahan, hak kita kayak dirampas. Gak enak bicara tentang penjajahan. Yuk kita baca ayatnya, Galatia 5 ayat 1 dan 13. Mari sama-sama kita berdiri. Udah, yuk 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. 13. 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Silakan duduk. Boleh ditampilkan itunya ya. Nah, itu ada pertanyaan, menurut kita merdeka itu apa sih? Gitu kan? Bentar ya. Buka ini dulu ya, buku pinter bentar ya. Udah mikir belum? Menurut kamu merdeka itu apa? Siapa yang bisa jawab? Apa ditunjuk? Jangan nanya ditunjuk, gak enak ya. Duh, menurut kamu apa ya merdeka? Bebas. Terus apa lagi? Orang yang bebas tuh ngapain? Orang yang bebas itu gak terikat, bener gak? Orang yang bebas itu tidak terikat. Bukan diikat pakai tali gitu ya, nanti kita bahas sedikit demi sedikit ya. Ketika bangsa Israel 430 tahun jadi budak, kerja rodi, dipukuli, anaknya dibunuh. Israel pernah mengalami itu 430 tahun, bayangkan. Maka dikatakan mentalnya mental budak. Ketika dibawa keluar, enggak melalui langsung ke jalur Gaza, Palestina. Enggak dibawa melalui itu. Karena di situ orang jago perang semua. Orang Israel bisa habis di situ karena mereka tidak terlatih untuk perang. Selama 430 tahun dijajah, mereka cuma dijadikan budak. Jadi mentalnya budak. Nah, ini orang dijajah tuh enggak enak banget. Tapi ketika mereka berseru kepada Tuhan, udah enggak tahan dengan keadaan itu. Tuhan dengar teriak mereka. Bisa baca ayatnya itu ya. Saya kagak akan baca untuk menyingkat waktu. Tuhan dengar teriak mereka. Ya, Tuhan dengar teriak mereka. Karena Tuhan benci penjajahan. Penjajahan bangsa ataupun penjajahan dosa. Tuhan benci. Tuhan gak mau kita terjajah. Oleh sebab itu dia berani dan dia rela menyerahkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib. Supaya kita tuh bebas dari kuk perhambaan dosa. Bangsa Israel ditarik dari Mesir. Mesir itu bicara dunia. Nah, tapi kita lihat di sini nanti. Mesir itu kan bicara dunia. Nah, ini di sini ada 3 tipe kemerdekaan dari Alkitab. Mesir itu bicara dunia.
Yaitu yang termasuknya tadi, coba mundur dikit. Utang, dosa ya. Terus apalagi tuh tadi ya. Trauma, luka batin. Nah Tuhan mau bebaskan kita dari semua itu. Tapi gak boleh ada Mesir di hidup kita. Ya, seperti bangsa Israel dipanggil keluar dan mau dibebaskan dari segala perbudakan itu. Ya, tapi nanti kita dengar untuk mencapai sebuah kemerdekaan itu enggak mudah. Bayarannya darah, air mata, ya, luka batin untuk mencapai sebuah kemerdekaan itu ya. Nah, pahlawan-pahlawan kita yang udah memerdekakan Indonesia, mereka berkorban ya. Apalagi kalau kita dengar Jenderal Sudirman ya kalau nggak salah ya. Dia itu sampai kurus kering, kenapa? Kena TBC dan ya namanya berjuang ya nggak diobatin karena dia harus berperang gerilya gitu ya. Sampai kurus dia mati karena TBC ya. Jadi kita menghargai kemerdekaan itu dengan hidup yang benar ya. Kalau kita dimerdekakan oleh Kristus, kita hidup benar bagi Kristus. Kita udah dimerdekakan sebagai Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, kita hidup yang baik di negara kita Indonesia ini. Amin, ya begitulah ya. Nah sekarang kita lihat, lanjut yang tadi Sony. Ada 3 tipe kemerdekaan. Yang pertama adalah kemerdekaan dari perbudakan yang barusan saya ngomong. Yang kedua adalah kemerdekaan dari diri sendiri. Yang tadi ayat 1 katakan berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya kita jangan pakai kemerdekaan itu untuk memuaskan diri kita sendiri. Jangan kita pikir kita udah merdeka, ya udah berbuat semau-maunya. Kan ada ayatnya ya, cuma hari ini saya nggak mau terikat oleh ayat-ayat itu. Saya mau coba paparkan melalui kehidupan kita sehari-hari. Kemerdekaan yang tidak digunakan dengan benar akan jadi liar. Akan jadi egois, memecah belah gitu loh. Udah merdeka nih. Tapi masih terikat oleh kebencian, masih terikat oleh egois, terus masih terikat dengan politik memecah belah, itu orang yang belum merdeka. Atau sudah merdeka tapi tidak menghargai kemerdekaan itu. Jadi kemerdekaan sejati adalah bebas untuk mengasihi, bukan bebas untuk menyakiti. Bagus ya kata-katanya ya. Kemerdekaan sejati bebas untuk mengasihi. Orang yang merdeka itu dia akan suka untuk mengasihi, bukan menyakiti. Ada orang yang suka menyakiti, ada gak sih? Pernah ketemu gak? Ini orang kalau ngomong nyakitin melulu. Saya juga pernah sih ngomong begitu kayaknya ya. Ketemu dengan orang, dia tuh kalau ngomong kalau gak nyakitin orang kayaknya gitu. Ada orang yang tipenya begitu. Saking udah kebiasaannya. Dia sudah merdeka tapi dia tidak mempergunakan kemerdekaannya dengan baik. Jadi sebetulnya dia merdeka tapi dia masih terikat. Saya ingat ya tahun yang lalu saya masih di bulan Agustus juga saya bawa firman tentang itu. Merdeka tapi terikat gitu ya. Lalu yang ketiga apa tuh? Kemerdekaan bangsa Indonesia bukan buat ribut-ribut, suku lah, agama lah, golongan lah. Tapi buat gotong royong. Tapi orang udah lupa kan. Sekarang ributnya apa? Ribut, ya aduh kita kalau lihat medsos ya bisa pusing sendiri ya. 2 hari ini kebakaran di sini, kebakaran di sana gitu kan. Terus selain kebakaran korupsi ditemukan lagi berapa puluh kilo. Duh punya seon aja gitu bangganya luar biasa. Ini puluhan kilo dipendem di bawah tanah di rumahnya sendiri. Aduh padahal kalau besok dia tiba-tiba mati. Wah itu dia gak nikmatin tuh semuanya. Tapi orang Kamguan. Bahasa Cina bilangnya orang Kamguan. Artinya dia rela dirinya diperbudak oleh keserakahan. Dia gak peduli. Yang penting ada kesempatan untuk meraup, kita raup. Dia gak sadar keserakahannya itu bikin keluarganya nanti susahnya luar biasa. Lanjut Ton. Kemerdekaan yang ketiga. Kemerdekaan yang ketiga, tipe kemerdekaan ini. Yang ketiga adalah untuk melayani.
Yesaya 61 ayat 1 berkata begini. Roh Tuhan ada padaku. Untuk apa? Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Nanti ayat itu dikutip oleh Yesus dalam perjanjian baru. Dalam Lukas 4 ayat 18. Tuhan berbicara juga seperti itu. Roh Tuhan ada padaku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Roh Tuhan dulu, Roh Kudus itu bukan di perjanjian baru aja. Sebetulnya Roh Kudus itu dalam perjanjian lama disebutnya Roh Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, itu Roh Kudus. Ketika penciptaan kan juga Trinitas itu udah bekerja gitu ya. Roh Tuhan ada padaku. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Jadi kita dikasih kemerdekaan, ada satu tugas yang harus kita lakukan. Yaitu untuk melayani. Melayani apa? Melayani memberitakan Injil. Menceritakan kebaikan Tuhan. Menguatkan orang lain. Supaya ayo kita ke gereja. Yesus menggenapi itu. Dia merdeka supaya kita merdeka. Dan kita yang sudah merdeka dipanggil untuk apa? Membebaskan orang lain lagi ya. Kan ada lagunya ya. Lagunya apa tuh Sam nanti ya? Habis firman Tuhan kita nyanyikan lagunya. Saya nggak pinter nyanyi. Jadi tuh cuma ingat sebaris gitu. Tuh judulnya apa nggak tahu dah. Tapi ada pakar nyanyi, kita tinggal nanya aja udah langsung cereng, udah masuk ya. Itu gak setiap orang bisa seperti Samuel. Jadi doakan supaya dia sehat terus, kuat terus ya. Gak semua orang, kalau orang bisa ting-tung nyari-nyari dulu. Ya turunin lagi, naikin lagi 1/4, naikin lagi 1 gitu. Samuel gak perlu, treng udah nyanyi gitu ya. Duh saya gak tahu sampai kapan tuh bisa begitu ya. Karunianya lain, talentanya lain. Ayo Son, kita lanjut Son. Kemerdekaan yang 3 ya. Nah, orang merdeka itu bukan yang paling bebas. Dengerin ya. Ingat, orang merdeka itu bukan yang paling bebas. Tapi yang paling mau jadi berkat. Amin. Ingat, saya orang yang bebas. Saya bebas tapi saya gak mau pergunakan kebebasan saya untuk hal yang gak baik. Saya mau jadi orang yang paling jadi berkat bagi orang lain. Amin. Keluarga Sekina udah jadi berkat buat orang lain. Nanti kita akan lihat video klipnya. Ya. Merdeka adalah jadi terang. Jadi terang di mana? Di keluarga, di kantor, di gereja. Wah, bangsa mah kayaknya terlalu hebat gitu ya. Tapi kalau kita yang memang bekerja di pemerintahan, kita bisa jadi terang untuk bangsa ini. Amin. Kita di gereja bisa jadi terang bagi bangsa ini. Dengan gereja mengasihi satu sama dengan yang lain. Gereja tidak membalas ketika gereja dibakar. Kita bakar lagi rumah ibadah mereka. Tidak, tapi kita diam. Kita berdoa. Gereja yang dibakar malah banyak kesaksian. Habis dibakar malah bisa bangun gedung yang gede. Jadi memang kadang-kadang sebuah proses itu Tuhan izinkan. Ternyata Tuhan mau bikin sebuah karya yang lebih besar. Amin. Ketika kita ada masalah kayaknya memang kita lagi diinjak-injak. Kita kayaknya memang lagi terpuruk di titik yang paling rendah. Tapi ketika kita sabar, kita bertahan. Tuhan pulihkan pelan-pelan. Pintu berkat mulai dibuka. Ya, tapi memang ada harga yang harus dibayar. Mungkin kamu harus merasa terhina. Mungkin kamu harus merasa, kayaknya semua orang menjauhi aku. Enggak usah minder. Tetap datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Dia pasti pulihkan kita. Jadi kita nih kalau beriman kepada Tuhan, kita mesti punya keyakinan. Tuhan, aku sekarang lagi susah. Pulihkan aku Tuhan. Kuatkan aku ketika dalam masa proses pemulihan itu. Waduh, dipulihkan itu bukan gampang seperti kita mengucapkan dipulihkan. Bukan. Tapi ada sebuah proses yang mungkin gak enak banget loh prosesnya itu. Tapi ternyata setelah itu lewat, musim berganti, kita dipulihkan, kita bertumbuh, kita bebas, kita merdeka, kita jadi berkat bagi orang lain. Maka kemerdekaan itu mengingatkan 2 hal. 1, kita harus bersyukur. Kalau kita hari ini merdeka, karena ada harga darah dan air mata untuk merdeka itu.
Ya, kalau kalian yang dulu mungkin pernah ada di titik terendah, hari ini sudah dipulihkan, hargai. Ya, syukuri kemerdekaan itu. Hidup lebih baik lagi. Jangan entar bolak-balik kayak babi dimandiin, dipakein mutiara, balik lagi ke kubangan, lumpur lagi. Itu firman Tuhan bilang, bukan saya loh ya. Firman Tuhan, itu ada ayatnya. Jadi kita gak mau seperti itu, hidup yang bolak-balik, dosa bertobat, dosa bertobat, dosa bertobat. Akhirnya udah di ujung tanduk, kita gak ada kesempatan lagi bertobat. Akhirnya masuk neraka. Kan kita gak mau. Buat apa kita hidup beribadah, kita luangkan waktu, kita berkorban. Tapi kita gak mau mempergunakan kemerdekaan dan syukuri apa yang Tuhan kasih kepada kita. Akhirnya kita masuk ke dalam neraka. Ketemu siapa nanti di situ? Coba pikirkan ya. Yang kedua, kemerdekaan itu mengingatkan kita untuk bertanggung jawab. Karena kemerdekaan itu titipan. Nah, mau diisi dengan apa? Jadi kemerdekaan itu harus diisi dengan hal-hal yang berguna. Bangsa Indonesia mengisi kemerdekaan itu dengan apa? Banyak hal. Ya, ketika kita ketemu presiden yang baik, dia banyak hal. Membangun SDM manusia, membangun jalan tol, membangun daerah-daerah yang terpencil, terkucil. Supaya ada penyamarataan. Diisi dengan begitu. Nah, kita ini udah diisi dengan apa? Saya udah orang merdeka, saya gak perlu ke gereja. Saya gak perlu berdoa. Padahal kamu sudah dimerdekakan kapan? Waktu Yesus mati di atas kayu salib, kita dimerdekakan. Tapi kita tidak bersyukur dan kita tidak bertanggung jawab. Kita gak pernah berdoa, kita hidup asal-asalan. Mau main judi ya judi, mau selingkuh ya selingkuh. Mau jadi pelakor ya jadi pelakor. Mau jadi penipu ya penipu. Enggak boleh, itu namanya kita tidak bertanggung jawab dengan kemerdekaan yang Tuhan udah berikan kepada kita. Enggak diperdalam sama saya, sebab ini ada dua bagian, nanti nyambung lagi ya. Yang nyambung yang kedua nanti kita lihat sedikit-sedikit. Seperti Yesaya 42 yang kita jadi ayat firman Allah 2 minggu yang lalu. Yesaya 42 katakan, hamba Tuhan yang, coba tampilkan ayatnya Son. Bangsa yang besar adalah saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil. Bukan Son, Yesaya 42. Ini tentang bulu yang terkulai. Jadi Yesaya udah ngomong tentang bulu yang terkulai itu di dalam Matius 12 ayat 20. Yesus bicara lagi, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Nah, jadi bulu yang patah terkulai itu seperti orang yang sedang terjajah. Seperti orang yang tidak berdaya lah, tidak ada daya lagi, terikat. Kemarin ada yang curhat sama saya, Bu, doakan anak saya. Kenapa? Dia seringkali ketakutan. Kalau saya ke gereja ditelepon, Mak cepet pulang Mak, aku gak enak sendirian di rumah. Gitu. Dulu Marcel pernah begitu waktu kecil, ke kamar mandi aja gak berani gitu loh. Untung gede enggak. Karena apa? Omahnya doa terus. Iya enggak? Kalau terus kita takut-takutin, iya ada setan loh, hati-hati lu jangan ke situ. Makin dia tengah berani ke kamar mandi. Sampai umur kelas 6 itu masih bawa botol susu, minumnya di mobil. Udah tahu malu tapi tetap mau ngedot gitu. Terus nanti jangan tanya dia ya, saya bisa jangan tanya dia, awas jangan tanya dia ya. Terus kalau tim besuk ibu-ibu udah tahu. Nanti saya jam 12 jemput dia, ada botol susu, dia ngedot tuh gitu. Sampai akhirnya saya buang, saya tadinya kesian takut dia gak mau minum susu gitu ya. Nah dia takut sekali karena mamanya pernah cerita. Ketika kasih tahu gambar Yesus, kamu harus takut sama Yesus gitu. Nah hati-hati ngajar anaknya, saya udah ulangin berapa kali. Kamu harus takut sama Yesus. Bahasanya lain, itu bahasa orang gede boleh kita bilang kamu harus takut sama Yesus. Kan takutnya bukan takut. Nah begitu dia pulang ke rumah saya dia bilang, nih Tuhan Yesus tuh baik. Takutnya. Kenapa takut? Kenapa takut kata saya gitu.
Kata mama, kita harus takut sama Yesus. Oh, mamanya mau ngajarin baik tapi penyampaiannya salah. Ya, jadi kita memang mesti hati-hati kalau ngajar anak. Bahasa kita beda dengan bahasa anak-anak. Ya, bahasa baby boomers beda dengan bahasa anak Gen Z. Ya, hamba Tuhan itu datang bukan teriak-teriak, tapi memulihkan yang terluka, memulihkan yang terkulai. Jadi kita nih malam ini kalau ada yang masih terikat, Tuhan mau datang dan memulihkan keadaan kita. Kita mesti tahu kita semua udah merdeka, amin. Kita sudah merdeka dan sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang memulihkan, bukan mematahkan. Son, tolong tampilin gambar ini. Gambar, baca sebentar. Indonesia merdeka karena Tuhan dan kita merdeka di dalam Kristus. Sekarang giliran kita jadi jawaban Tuhan untuk memerdekakan orang lain. Maksudnya bahasanya begini, menangkan orang lain buat Tuhan. Teman kita ada yang terikat, stres, ketakutan, doain. Kunjungin, ajak berkomunikasi, bersosialita dengan kita gitu ya. Supaya dia dipulihkan gitu. Itu artinya kita sudah memerdekakan teman kita. Gambar burung. Ini ada ilustrasi burung. Burung dalam sangkar. Tadinya tuh dia tuh adalah burung yang kakinya patah, dirawat, terus dikurunglah di dalam sangkar. Udah sekian tahun dirawat, sembuh, burung itu dilepas. Maksudnya biar terbang lagi gitu loh, di habitatnya dia gitu. He extends his majestic wings, but his flight is thwarted by years of captivity. Despite his efforts, Angel struggles to remember how to soar. The onlookers' hearts sink as they witness his futile attempts. It's a moment of sorrow, realizing Angel's plight. But just when all hope seems lost, something remarkable happens. In a sudden, Angel takes a leap of faith, defying all odds, and soars into the sky. The atmosphere erupts with cheers and applause as Angel rediscovers his freedom. This powerful display of resilience reminds us that even in our darkest moments, there's always a glimmer of hope. Cukup, Son. Maksud saya tampilin begini gitu. Itu burung dikurung kelamaan, ketika dilepas dia sampai lupa mau terbang. Dia lupa bagaimana mau terbang gitu saking kelamaan. Nah, kita orang yang dimerdekakan Tuhan juga begitu. Dulu kita terjajah, Tuhan bebaskan kita. Ketika kita bebas, kita nggak bisa berbuat apa-apa karena kita masih terpaku dengan hidup yang lama kita. Tadi ya nih ya, contoh merdeka tapi terikat seperti ilustrasi burung tadi gitu ya. Jadi satu, jangan punya mental budak. Badannya di luar kandang gitu ya. Tapi pikirannya masih di dalam. Sampai dia gak tahu bagaimana harus terbang. Dia udah lupa, harus belajar lagi gitu. Jadi janganlah kita yang udah dimerdekakan gini, pikiran kita masih cupet. Cupet itu bahasa apa gak tahu deh ya. Pikirannya sempit, narrow minded. Wah, mestinya begini nih gitu ya. Terus udah dibilangin coba dibuka, enggak sekarang begini harusnya begini, enggak mau terima. Padahal caranya dia itu enggak baik, tapi dia enggak mau terima pemasukan orang. Itu orang yang punya mental budak, artinya udah dibilang harus berubah, kalau lu begitu terus enggak bisa maju dan hidup lu juga nanti begini begitu, dia enggak mau. Itu nanti seperti burung dalam sangkar. Dua itu ada 3 rantai yang mengikat, yaitu satu rantai luka masa lalu. Dulu aku pernah gagal. Dulu aku pernah kecewa. Jadi dulu. Jadi dia mengingat hal yang lama, dia gak mau move on gitu loh. Kayak kopi yang dulu di tetangga kita gagal move on kalau minum kopi dia gitu. Padahal kalau kita nggak move on, kita terikat oleh sebuah rantai. Padahal kita orang yang merdeka. Tapi kita terikat dengan masa lalu, luka batin kita, gue benci banget, gue mau dendam sama dia, jangan. Jadi itu artinya kita udah merdeka tapi kita terikat gitu ya. Yang kedua adalah rantai kebiasaan lama. Udah 20 tahun hidup begini, susah untuk berubah. Padahal Efesus 4 ayat 2 katakan tinggalkan manusia lamamu karena kita adalah ciptaan baru yang udah dirubah. Udah ada
kita udah lahir baru, kita udah dimerdekakan, kita mengenal Tuhan, kita percaya Roh Kudus mengurapi kita, kita jadi satu ciptaan yang baru. Tetapi kita bilang enggak gue gini-gini aja lah, udah enak gue. Yang penting gue gak jahat sama orang. Nah itu yang namanya dia bertahan tapi dia gak bertumbuh. Udah stuck di situ. Udah yang penting gue gak jahat sama orang, ke gereja seminggu sekali atau setahun 3 kali. Seperti hari raya besar Pak Yahudi. Apa? Ayo, hari raya Pentakosta, hari raya Pondok Daun, hari raya Paskah. Ada orang yang ke gereja cuma 3 kali gitu. Natal, Paskah, kenaikan Kristus. Jangan, kita harus mempunyai satu hubungan yang erat dengan Tuhan. Baru kita bisa memahami rencana Tuhan dan kita bisa mengalami apa yang Tuhan katakan itu mujizat. 3, rantai pikiran. Aku gak layak, aku kan orang biasa. Mana bisa jadi berkat. Nah ini, merdeka tapi terikat. Makanya ketika saya mengadakan gerakan Baksos kemarin, saya tahu kita ekonomi lagi sulit. Saya tahu, saya juga ngalamin sih ekonomi sulit. Sulitnya karena saya udah gak bekerja. Saya hidup dari anak saya gitu loh. Jadi ya oke aja, yang penting Tuhan pelihara, Tuhan jaga gitu kan. Nah tapi ada orang yang merasa, gue gak bisa gak berkatin orang, gue aja hidup susah. Tapi saya bangga dengan Anda semua. Ya di dalam kesusahan, Anda mau memberi walaupun cuma 1 paket atau 2 paket. Enggak rugi. Pasti Tuhan enggak tidur. Dia pasti lihat. Amin. Karena kita mau jadi orang yang merdeka di pikiran kita. Kita mau merdeka dari masa lalu kita. Kita mau merdeka dari kebiasaan lama kita. Karena kita udah ciptaan yang baru ya. Jadi kalau kita mau nunggu kaya baru bisa memberkati orang. Kalau Tuhan gak izinkan kaya. Karena kalau aku kasih kamu kaya, kamu mungkin nanti jatuh dalam kekayaanmu. Udah aku kasih segini aja lah porsimu. Kan bisa begitu, ya enggak? Maka kalau Tuhan gerakan untuk memberi, kita memberi ya. 3, bagaimana cara mengisi kemerdekaan? Ada 3 langkah untuk mengisi kemerdekaan. Ingat siapa yang membebaskan kita. Tadi kita udah baca ayatnya ya. Siapa yang membebaskan kita? Tuhan dengan darahnya. 2, tanggalkan cara hidup lama. Tuhan gak mau kita terikat dengan hidup lama. Engkau tidak akan mengalami mujizat. 3, pakai kemerdekaan untuk melayani. Jadi berkat bagi orang lain. Amin. Yuk kita baca tuh kalimat yang terakhir. 2, 3. Tuhan tidak hanya membebaskan kita dari sesuatu. Tapi membebaskan kita untuk sesuatu. Ada tugas yang harus kita kerjakan. Karena kita udah jadi orang yang merdeka. Jangan egois, artinya gue udah merdeka, udah gue bodo amat lah. Lu gak merdeka terserah, itu putusan lu, itu pilihan lu, emang benar. Tapi kita punya tugas, misi yang Tuhan kasihkan kepada kita, menangkan dia. Bawa dia kepada Tuhan. Untuk dia mengenal Tuhan lebih dekat. Yuk kita nonton video klip yang pertama itu dulu. Saya mau ulangi lagi yang kemarin. Son, yang pertama Son, yang orang udah di ujung jurang itu Son, udah mau jatuh nyemplung tuh. Nanti tolong tampilkan ayat Matius 25 ayat 40 ya. Belum bisa ya. Nah, saya ulangin lagi kenapa. Udah, gitu aja Son. Kita lagi moto gak tuh? Ada kita gak di situ tuh? Orang lagi teriak-teriak minta tolong. Bukannya kita tolongin, foto dulu. Terus upload ke IG, ke FB, ke TikTok gitu kan. Itu manusia sekarang ini. Tapi kita orang yang merdeka gak seperti itu. Kita tolong dulu supaya baru nanti kalau udah ditolong, dapat pertolongan baru kita fotoin. Doain sahabat kita ini yang lagi sakit, yang lagi terpuruk, yang lagi dalam pergumulan rumah tangga. Kita doakan supaya Tuhan tolong dia. Terus ini
video. Tampilin dulu itu ayat 25. Matius 25 ayat 40. Bener gak ya Matius 25 ayat 40? Ya, yuk sama-sama kita baca. Habis ini tampilin video baksos. 2, 3. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Akunya bukan saya, Tuhan. Ketika kita bisa menolong orang yang lagi dalam kesusahan, kata Tuhan, engkau telah melakukannya untuk aku. Jelas sekali kan? Berarti Tuhan bilang kita harus berbuat sesuatu bagi orang lain yang lagi dalam kesusahan. Video baksos kita nonton sedikit supaya Anda tahu bahwa ini sudah dilaksanakan. Sungguh amat baik, kasih-Nya tak pernah berubah. Dari dulu sampai selamanya, Tuhan tetap setia. Tuhan itu baik, ku angkat pujian dengan hati penuh syukur, sebab kasih dan anugerah-Mu. Ya. Tuhan Ya, Son. Udah, Son. Itu dari kita untuk mereka, ya. Terima kasih buat semua yang sudah terlibat. Ingat ayat ini. Apa yang udah kita berikan untuk mereka, kita udah melakukannya untuk Tuhan, ya. Dan mereka yang dikasih juga senang. Kita senang lihat mukanya. Alhamdulillah. Terus ada yang bilang terima kasih. Tante Nila selalu bilang, Pak, Tuhan berkati ya. Saya mau bahasa saya yang keluar, bahasa surgawi. Tuhan berkati ya Pak, gitu ya. Jadi sedikit doang yang kita bisa lakukan, tapi itu sebagai ucapan syukur kita keluarga Sekina. Saya percaya kalian akan semakin diberkati, amin. Yang penting apa? Bertahan, bertumbuh dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin, mari kita sama-sama berdiri.